العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Selamat datang di channel Ibnu Abbas. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mengkaji untayan-untayan nasihat yang luar biasa dari kitab Wasayal Aba lil Abna karya Syekh Muhammad Syakir bersama Ustadz kita insyaallah Ustadz Habibi. Beliau insyaallah pakar di bidang ini. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah Ustadz, masyaallah bi khair, alhamdulillah. Ini udah lama Ustadz ya. Ini setelah kita bahas pada pembahasan yang pertama dulu beberapa bulan yang lalu, alhamdulillah insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Wasayal Aba lil Abna karena memang untaian hikmah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Syakir itu sangat indah dan banyak mengandung pelajaran yang bisa kita ambil di dalam kita menjaga amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yaitu buah hati itu. Masya Allah. Langsung saja Ustaz nih, kita baca. Ya. Ya bunayya, wahai anakku sayang, in kunta taqbalu nasihata nasih. Jika engkau bersedia menerima nasihat dari seorang penasihat, fa ana ahaqqu man taqbalu nasihata. Maka akulah orang yang paling berhak engkau terima nasihatnya. Ana ustaduka wa muallimuka wa murabbi ruhik. Akulah gurumu, pengajarmu dan pendidik jiwamu. La tajidu ahadan ahrasu ala manfa'atika wa salahika minni. Engkau tidak menemukan seorang pun yang lebih bersungguh-sungguh, lebih bersemangat menginginkan kebaikan dan perbaikanmu dariku. Ya bunayya, wahai anakku sayang, inni laka nasihun amin. Sesungguhnya aku adalah penasihat yang terpercaya, penasihat yang jujur bagimu. Faqbal ma ulqihi 'alaika minan nasaih. Maka terimalah nasihat-nasihat yang aku sampaikan kepadamu. Wa'mal bihi fi huduri, dan amalkanlah nasihat-nasihat tersebut di hadapanku. Wa bainaka wa baina ikhwanik, dan amalkan pula ketika engkau bersama saudara-saudaramu atau bersama teman-temanmu. Wa bainaka wa baina nafsik, begitu pula saat engkau sendirian. Ya bunayya, wahai anakku sayang, idza lam ta'mal bi nasihati fi khalwatik, jika engkau tidak mengamalkan, tidak mempraktekkan nasihatku pada saat sendirian, faqallama tuhafidu 'alaiha baina ikhwanik, maka akan jarang sekali engkau menjaganya, engkau mengamalkannya di hadapan saudara-saudaramu atau teman-temanmu. Masya Allah. Saya sekedar membaca tadi sepertinya serat banget nih Ustaz. Jadi ya, kita harus kita akan dikupas, kita diskusi Ustaz. Ya. Jadi setelah kita pada pembahasan awal membahas poin-poin tarbiyah yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita, maka Syekh Muhammad Syakir dalam kitab ini, ya, sesuai dengan apa yang kami pahami, beliau menjelaskan berikutnya adalah mabda ataupun pondasi di dalam kita mentarbiyah itu dengan seperti apa sih? Agar poin-poin itu tersampaikan kepada anak-anak kita itu diantara dengan apa? Maka beliau menjelaskan salah satu di antara ya, metode di dalam kita mentarbiyah anak kita untuk menyampaikan kepada mereka poin-poin tarbawiyah itu apa? Dengan nasihat. Maka sehingga beliau kan mengatakan di sini, wahai anakku, jikalau engkau bersedia menerima nasihat dari seorang yang memberikan nasihat, maka akulah yang paling engkau terima nasihat itu. Di situ juga menggambarkan orang tua ataupun guru yang kita bahaskan dalam pembahasan sebelumnya itu kan maksud dari wasiat ini ada wasiat orang tua kepada anaknya, juga wasiat guru pada muridnya. Maka orang tua, ayah dan ibu dan guru adalah orang yang paling menginginkan kebaikan bagi anaknya. Maka sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang guru, kita harus memiliki hirs, rasa tamak agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Ingat di dalam surat Taubah, Ustaz.
Allah utus Rasulullah itu seperti apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Ya, Rasulullah itu sangat menginginkan kebaikan atas kalian. Maka ini ya, dua paragraf pertama ini menggambarkan poin-poin tarbiyah yang kita sebutkan sebelumnya itu dapat kita hantarkan kepada anak kita melalui nasihat-nasihat kita. Dan nasihat itu harus selalu hadir kepada anak-anak kita setiap saat sehingga ya mereka menjadi anak-anak yang baik. Dengan nasihat-nasihat itu kita menginginkan anak itu menjadi anak yang baik gitu. Rasulullah bersabda ad-dinu nasihat gitu. Agama adalah nasihat. Maka ini sebagai mukadimah yang sangat luar biasa, Ustaz. Mungkin perlu kita diskusikan ini. Sampai belum mengatakan, wahai anakku, aku adalah seseorang yang senantiasa menasihatimu. Nasihun amin gitu kan. Terimalah nasihat-nasihatku dan amalkanlah nasihat-nasihat itu di depanku. Dan di saat engkau bersama dengan saudaramu dan di saat engkau sendirian. Soalnya luar biasa. Karena terkadang anak atau murid mengamalkan nasihat gurunya atau nasihat ayahnya ketika ada gurunya ataupun ada ayahnya. Saat bermain dengan teman-temannya atau dengan saudaranya mungkin sudah lupa. Atau bahkan ketika sendiri sudah lupa. Nah ini kuncinya apa? Ada kuncinya ini. Apa ini kuncinya? Ya, kalau kita merenungkan kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Kisah Nabi Yusuf. Oh, Nabi Yusuf ya. Mungkin secara singkat kita sebutkan Nabi Yusuf itu suatu saat pernah digoda oleh seorang perempuan cantik. Di dalam surah Yusuf ayat berapa itu? Surah Yusuf ayat 24. Digoda perempuan cantik. Al-Qur'an menyebutkan perempuan ini menggoda Yusuf dan hampir-hampir saja Nabi Yusuf tertarik dengan godaannya itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan apa? Laula ar-ra'a burhana rabbi. Nabi Yusuf bisa dengan tegas menolak godaannya perempuan yang menggoda untuk berbuat hal yang dilarang oleh Allah. Allah menyebutkan laula ar-ra'a burhana rabbi, karena melihat tanda-tanda dari Allah. Kira-kira tanda-tanda apa? Tanda-tanda apa ini? Mufasir menyebutkan. Memang ada perbedaan pendapat maksud dari tanda-tanda itu. Tapi di antara yang disebut oleh mufasir, Nabi Yusuf ketika muncul ketertarikan untuk menanggapi godaan ini, beliau teringat wajahnya Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Masya Allah. Wajah Nabiullah Ya'qub, nasihat-nasihat Nabiullah Ya'qub itu menjadi suara hati dari seorang anak yang bernama Yusuf alaihissalam. Kok bisa sampai seperti itu ya nasihat? Ini berarti gimana? Kedekatan orang tua dengan anak. Muncul istilahnya emotional bonding. Kedekatan secara emosi. Kedekatan anak, kedekatan emosional antara seorang anak dengan ayahnya, dengan orang tuanya. Nabi Ya'qub alaihissalam membangun kedekatan ini. Beliau bersama Nabiullah Yusuf alaihissalam. Bahkan Nabiullah Yusuf sebelum kisah ini, di awal dari surah Yusuf itu menceritakan mimpinya kepada Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Kalau seorang anak yang tidak dekat dengan ayahnya atau seorang ayah yang tidak dekat dengan anaknya, nggak mungkin Nabiullah Yusuf alaihissalam sampai menceritakan mimpi beliau. Sampai kemudian Nabiullah Ya'qub memberikan nasihat kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam. Sehingga ketika Nabiullah Ya'qub hadir bersama dengan anaknya, membersamai anaknya dengan nasihat-nasihatnya, dengan contoh-contoh teladan yang baik. Ketika Nabiullah Yusuf alaihissalam sendiri, tidak ada ayahnya, jauh dari ayahnya, tidak ada saudaranya, bersama dengan perempuan yang menggodanya, beliau yang hadir pada beliau adalah sosok ayahnya. Sosok ayahnya, terbayangkan sosok ayah yang kecewa ketika beliau berbuat seperti itu. Maka ini di antara makna laula ar-ra'a burhana rabbih. Maka ini ya, jadi nasihat saya sebagai seorang ayah dan seorang guru, bagaimana anak-anak kita itu menerima nasihat kita, dan nasihat-nasihat kita itu jadi suara hati mereka di saat mereka sendirian. Maka kuncinya ya hadirnya kita. Maka ini Syekh Muhammad Syakir ketika mengatakan, terimalah nasihatku baik saat bersamaku, bersama saudaramu, dan bersama dengan saat engkau sendirian. Ini artinya nasihat-nasihat yang terinternalisasi pada jiwa anak menjadi suara hati. Ada ataupun tidak ada ayahnya, maka
anak tadi akan memegang erat nasihat tadi. Ada sebuah kisah, ada kisah saat ini kisah pribadi mungkin. Ya, Allah yarham Abi Ana itu kan. Abi Ana Allah panggil tahun 2020. Di saat anak SD, di usia saat anak SD, teman-teman anak itu banyak yang merokok. Pulang sekolah nongkrong merokok. Ya karena anak bermain dengan mereka, terkadang anak diajak untuk menghisap 1 batang 2 batang, tetapi anak tolak itu. Yang anak bayangkan adalah ketika saya ngerokok, wajah kecewanya Abi Ana. Alhamdulillah Abi Ana nggak ngerokok. Dan di antara hal yang dinasehati dan dinasihatkan oleh beliau adalah kita jangan ngerokok. Sehingga ketika ini saya menghisap meskipun sedikit, yang anak bayangkan itu kecewanya wajah Abi Ana. Maka alhamdulillah, ya nasihat-nasihat itu terinternalisasi pada diri anak, menjadi suara hati, meskipun beliau saat itu sedang bekerja di pasar, gitu kan, Abi Ana pedagang. Tapi ketika anak diajak merokok sama teman, anak tolak. Karena yang anak bayangkan adalah wajah kecewanya beliau. Makanya ada internalisasi nasihat yang kemudian menjadi suara hati seorang anak. Kuncinya adalah nasihat itu hadir setiap saat, dan tidak hanya sekedar nasihat, tapi seorang tua itu memberikan contoh kepada anaknya. Itu ingat kisahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi kita naik lagi, ya dari Yakub dan Yusuf kita naik kan, ini kan kakeknya beliau berdua. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Ismail di dalam surah apa itu? Surah apa itu? Lupa itu surah yang falamma balagha ma'ahu sa'ya. Allah menyebutkan, dan ingatlah ketika Ismail itu tumbuh kembang bersama. Kata ma'ahu, sebagian mufassir menyebutkan ini adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Ibrahim itu membersamai Nabiullah Ismail alaihissalam Di dalam perkembangan. Iya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ibrahim membersamai Ismail agar Ismail itu ya tumbuh kembang dengan baik. Sampai kemudian sampai kepada tingkat Ismail itu sudah bisa diajak kerja sama. Ini maksudnya diajak bisa kerja sama bareng. Nabi Ibrahim mimpi menyembelih anaknya. Maka seorang ayah membangun kedekatan dengan anaknya, diajak musyawarah kan gitu kan. Ya, saya melihat dalam mimpi aku menyembelihmu. Ya, isyaratnya di sini Quran mengatakan ma'ahu, bersama. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak hanya memberikan perintah larangan, tapi senantiasa membersamai anaknya. Ya, padahal kalau kita lihat dalam kisah kan Nabi Ibrahim kan tidak setiap saat bersama Nabi Ismail kan. Beliau kadang meninggalkan. Tetapi ketika kehadiran beliau dengan Nabi Ismail itu benar-benar berkualitas. Maka mungkin ada orang tua ya, saya harus bekerja. Ya, harus meninggalkan anak untuk kerja, kadang keluar kota. Ya mungkin secara kuantitas banyak dari kita tidak mampu bersama-sama dengan anak secara kuantitas. Tapi bagaimana ketika kita bersama dengan anak kita itu berkualitas. Sehingga nasihat kita, contoh kita, teladan kita terinternalisasi sampai menjadi suara hati sebagaimana diharapkan oleh penulis tadi. Wa'mal fi huduri. Ya, kerjakanlah saat aku ada, ataupun bersama dengan teman-temanmu, ataupun saat engkau sendirian. Masya Allah. Ini jadi sangat luar biasa untaian-untaian bait yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Syakir. Ya, balik kepada kisah Nabi Ibrahim tadi, ma'ahus sa'ya, bersama-sama. Maka sampai ketika membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim bangun sendiri atau sama Ismail? Bersama-sama. Mana ayatnya Ustaz mungkin? Wa in yarfa' Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Allah sebutkan wa Ismail, dan ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggikan pondasi Ka'bah. Wa Ismail, orang tua bersama-sama dengan anaknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika nasihat itu ingin menjadi nasihat yang terinternalisasi pada jiwa anak-anak kita, menjadi suara hati, maka perlunya hadirnya seorang ayah di setiap saat dan setiap waktu
dengan kehadiran yang berkualitas bersama dengan anaknya untuk membangun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat tapi maknanya sangat dalam ini nasihat dari Syekh Muhammad Syakir. Kira-kira Ustaz, mana mau nanya. Kalau kita implementasinya ini kan, kita di sekolah Ibnu Abbas, di sekolah Quran tuh, implementasi dari kehadiran seorang ayah, orang tua untuk anak-anaknya itu seperti apa mungkin Ustaz? Gimana? Mungkin antum sebagai pengajar di sini gitu kan. Implementasi berarti di rumah benar-benar apa namanya menasihati anaknya, kemudian ketika anaknya berada di sini bisa taat dengan gurunya, Ustaz. Karena ingat dengan nasihat-nasihat ayahnya. Mungkin kalau nak murojaah, nak baca Quran, tapi di sini ayahnya juga mencontohkan dia sedang membaca Al-Quran. Anaknya baca Quran, anaknya baca ya. Terus kita bangun itu, kita bangun kedekatan, kita nasihati dia, kita nasihati anak kita, kemudian kita contohkan sehingga ya kehadiran orang tua dengan nasihat-nasihatnya itu membekas dan menjadi suara hati. Sehingga karena seorang ayah kan tidak mungkin akan membersama anaknya terus. Ada waktunya ya karena ada tugas atau karena batasan usia, ya dia akan meninggalkan anaknya. Tetapi ketika dia telah bangun dengan kedekatan, kemudian dengan nasihat-nasihat yang terinternalisasi pada jiwa anak menjadi suara hati, sebagaimana Nabiullah Yusuf alaihissalam tadi, maka bagaimanapun keadaan seorang anak akan selalu teringat dengan nasihat ayahnya, nasihat orang tua ataupun nasihat gurunya. Maka ya ini menjadi amanah kita bersama, bahwasanya bagaimana nasihat yang kita sampaikan kepada anak itu membekas dan menjadi suara hati. Maka di antara kuncinya adalah dengan kita senantiasa dekat sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ma'ahu, itu kuncinya, ma'ahu, bersama-sama dengan anaknya. Mungkin itu sekilas yang mungkin itu ya pembahasan singkat dari kitab ini, ya semoga bermanfaat. Betul Ustaz, mungkin ada yang mau tambahkan? Ini sangat bermanfaat, ternyata dalam sekali, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Habibie. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pegangan buat ayah dan juga anak. Sebagai seorang anak, juga sebagai seorang ayah. Mungkin ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالعلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور